Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sandi Iksan dari UPBJJ Jakarta dengan jurusan Sistem Informasi. Hari ini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat untuk memenuhi tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke, di sini saya menggunakan framework yaitu Vue.js dan juga ini programnya sama ya seperti yang tugas kedua. Nah, namun yang membedakan di sini untuk tugas 3 ini dia dipecah-pecah nih menjadi beberapa komponen. Nah, lihat di sini ada folder komponen. Nah, lalu di sini ada folder yaitu template. Nah, template ini dia isinya adalah tampilan komponen, sedangkan di sini untuk folder komponen dia ini isinya adalah logic dari si tampilan komponennya. Oke, begitu. Nah, lalu di sini di dalam index.html, oke, kita langsung dari sini aja kali ya, dari template. Nah, oke. Jadi di sini terlihat nih bagaimana si komponen ini dipasang. Nah, di sini terdapat ada BA stock table, ada DO tracking, dan juga komponen order form. Nah, begitu. Yang mana masing-masing komponen ini dia menerima sebuah data. Nah, seperti data atau props disebutnya. Seperti di sini ada stock, ada UPBJJ list, ada kategori list untuk si komponen stock table. Nah, di sini untuk komponen DO tracking dia menerima data tracking. Lalu untuk si order form, nah dia menerima komponen data atau props paket, pengiriman list, dan tracking, dan juga stok. Nah, lalu di sini, misalkan nih, jika kalau usernya bisa menambah data, atau edit data, ataupun hapus data, di sini komponen ini dia akan mengirimkan sebuah event nih ke dalam parent-nya lewat metode seperti create, update, delete, progress, dan juga created. Nah, begitu. Nah, jadi prinsipnya seperti ini nih. Jadi si parent-nya ini dia menyimpan data. Jadi penyimpanan data utamanya ada di parent. Nah, jadi di sini komponennya ditugasnya cuma sebagai tampilannya saja nih, dan juga interaksinya aja begitu. Jadi data utamanya dia diolah di root-nya atau di dalam parent-nya begitu. Nah, ini parent-nya nih. Nah, oke, kita lanjut. Nah, lalu di sini ada untuk halaman index.html ini dia logiknya dia adanya di app.js. Nah, ini root-nya nih. Oke, begitu. Nah, lalu di sini oke, kita lanjut ke sini. Nah, oke, jadi di sini root dari si view-nya nih ya. Di sini dia menjadi pusat state aplikasi. Nah, jadi semua data utama ada di state nih. Nah, kita sebutnya state. Seperti UPBJJ list, kategori list, pengiriman list, paket, stok, dan juga tracking. Nah, jadi di sini komponen tidak mengambil data sendiri-sendiri. Nah, tapi dia menerima data dari si root-nya. Nah, yang ini nih root-nya begitu. Jadi semua komponen dia menerima datanya dari sini. Oke, begitu. Oke, lanjut. Nah, lalu di sini di dalam method. Nah, di sini ada sebuah asynchronous function. Nah, di asynchronous function yang disebut saya kasih nama load data. Nah, ini fungsinya untuk mengambil data awal. Nah, lalu dimuat nih ke dalam si function asynchronous load data. Oke, begitu. Lalu nanti dia akan di tracking nih, lalu dinormalisasi supaya mudah dipakai nih untuk di setiap komponen nih, mengambil data awal dari JSON lalu misalkan format tracking agar mudah dipakai. Oke, begitu. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Oke, nah ini. Oke, selanjutnya yang tadi nih. Di sini dia terdapat beberapa metode nih. Nah, di sini ada metode ini adalah handler event dari komponen. Nah, yang tadi nih. Nah, di sini kan ada create, update, delete. Nah, gitu kan. Nah, coba ada app.js. Nah, oke, nah lalu jadi misalnya nih di sini ada
method di create stock. Nah, ada update stock dan juga delete stock dan sebagainya. Nah, jadi saat komponen dia mengirim sebuah event, komponen yang tadi tuh yang ada di index.html, nah dia akan mengirim event ke parentnya nih yang benar-benar mengubah state-nya begitu. Jadi dia diubah state-nya di dalam sebuah parent-nya nih, yang mana dia ada di app.js. Oke, begitu. Oke, lanjut. Selanjutnya apa di sini? Oke, kita lanjut ke kita fokusnya ke bagian komponen aja kali ya untuk menghemat waktu. Lalu di sini ada apa sih komponen stock table? Oke, stock table. Nah, ini dia stock table. Oke, lalu untuk komponen stock table ini, nah lihat. Di sini dia bertugas untuk mengelola halaman stok. Nah, begitu. Nah, ia menerima item, menerima OPBJJ list, dan juga dia menerima kategori list nih sebagai props. Nah, ini berasal dari si parent. Nah, yang mana? Ini yang ini nih, state nih. Item, OPBJJ list, dan juga kategori list. Oke, begitu jadinya. Stock table. Nah, lihat sip. Nah, oke. Nah, lalu lanjut nih di bagian data kali ya. Nah, oke. Jadi di bagian data di sini komponen dia menyimpan apa sih namanya? State lokal seperti filters, sorting kode yang sedang diedit, error, form dan juga isi formnya nih, editing form, form error dan juga isi formnya begitu. Nah, lalu ini lokal nih Kak, karena hanya dipakai di komponen stok. Oke, begitu. Jadi tanpa dia harus mengubah si apa sih namanya data asli yang ada di dalam parentnya. Oke, begitu ya kira-kira ya. Nah, oke lanjut di sini. Nah, di sini ada untuk bagian compute-nya sendiri. Aduh, gimana ngomongnya? Nah, di sini bagian pentingnya nih dia ada di compute. Nah, begitu. Nah, di sini ada namanya dependent kategori. Nah, dependent kategori di sini gunanya untuk apa sih namanya? Membuat pilihan kategori mengikuti UPBJJ yang dipilih. Lalu di sini ada filtered items. Nah, ini fungsinya untuk menggabungkan apa sih namanya? Menggabungkan filter. Nah, menggabungkan filter UPBJJ, filter kategori dan juga filter stok yang menipis. Nah, dan dia juga mensorting. Nah, jadi table tidak perlu mengubah data di data asli ya. Jadi cukup menampilkan hasil compute-nya saja. Oke, begitu kira-kira. Nah, lalu kita masuk ke apa sih tampilan dari si stock table.html-nya. Nah, ini kan ini untuk logiknya, nah ini untuk tampilannya. Oke, begitu. Nah, nah di sini template-nya di sini nih. Ini dia template-nya. Nah, jadi di sini ini adalah template untuk si panel filter. Nah, jadi semua input menggunakan vModel. Nah, lihat nih vModel, filter OPBJJ, vModel, sort by, vModel, filters kategori. Nah, begitu. Nah, jadi perubahan input langsung masuk ke dalam komponennya. Oke, begitu. Nah, lalu kita lanjut ke Nah, oke, V4. Oke. Nah, di sini data ditampilkan nih dengan V4 atau apa sih namanya pengulangan lah ya. Kalau misalkan di JavaScript. Lalu di sini setiap item ini dia menampilkan apa sih namanya? Menampilkan kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, quantity dan juga safety atau piece-nya. Oke, begitu. Nah, lalu di sini komponen ini dia juga memanggil komponen kecil nih, yaitu si status batch-nya nanti akan saya jelaskan mungkin ya. Nah, lalu di mana sih stock table JS lagi nih? Kita balik lagi ke dalam stock table JS. Nah, 100. Nah, oke di sini nih. Nah, jadi ketika si formnya ini dia disimpan, nah, jadi si validasi form ini dia akan mengecek nih field yang wajib. Nah, seperti angka tidak negatif dan kode tidak boleh duplikat. Nah, lalu
dia akan di save. Nah, di save nih. Nah, di save ini dia menentukan nih apakah ini create atau update. Nah, perhatikan nih di sini komponen tidak langsung mengubah array parent, nah, tapi dia mengirim sebuah emit nih, emit update atau create. Oke, gitu. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut kemana lagi nih? Ke track, oh ya, ke DO tracking. Oke, DO tracking. Ini dia nih. Oke, logiknya aja. Oke, nah jadi di sini untuk komponen DO tracking ini dia menerima data tracking nih melalui props data. Nah, props data state. Nah, jadi state lokalnya hanya query pencarian dan juga text progress. Nah, begitu. Query pencarian juga text progress. Yang ini nih. Sip. Nah, kayak gitu. Nah, lalu di bagian compute, nah di sini dia apa namanya? Jadi dia ini oke, di sini ada function namanya search result. Nah, ya search result. Nah, di sini dia membuat fitur pencarian nih berdasarkan nomor DO atau NIM. Nah, kalau inputnya kosong, nah dia semua data dia akan ditampilkan nih. Jika inputnya kosong. Oke, begitu. Nah, lalu di dalam apa sih DO tracking ya? Kita tampilan DO tracking.html. Nah, lalu di baris apa nih? Nah, ini penting. Oke. Nah, lalu di baris ini, nah di sini ada sebuah template nih yang menampilkan setiap DO sebagai kartu riwayat perjalanan yang ditampilkan dengan menggunakan V4. Nah, ini V4. Di looping lah. Lalu form di bawahnya bisa menambahkan progres baru. Nah, oke, begitu. Form di bawahnya. Nah, oke, lanjut di dalam dotracking.js kembali. Nah, lalu di halaman di sini nih. Oke. Nah, jadi ketika si progresnya ini dia ditambah, nah, komponen dia akan mengirim nih event progress address ke dalam rootnya nih, root yang tadi tuh yang ada di dalam app.js. Oke, begitu. Nah, lalu di sini root kemudian dia akan mencari si DO-nya nih, nomor DO-nya yang sesuai dan menambahkan riwayat perjalanan baru. Oke, begitu. Nah, oke, kita lanjut lagi ke yang oke, untuk komponen order form-nya. Oke, kita lanjut ke dalam order form.js. Oke, balik lagi ke sini ya. Nah, lalu di sini untuk komponen order form-nya dia menerima 4 buah props nih. Yaitu dia ada paket, ekspedisi, tracking dan juga stok nih. Nah, ini sesuai nih dengan yang ini tuh, paket, ekspedisi, stok, tracking dan juga stok. Nah, ini mirip hampir sama. Nah, lalu di sini data tracking ini dipakai nih untuk membuat si nomor DO secara otomatis. Nah, sedangkan ini stok dipakai untuk menampilkan judul bahan ajar dari kode paketnya. Begitu. Oke, sekarang lanjut ke bagian compute. Nah, di sini ada dua function nih, ada next nomor dan juga set paket. Nah, untuk next nomor sini dia sini gunanya untuk membuat nomor DO nih otomatis berdasarkan tahun berjalan. Oke, gitu. Kan tahun berjalan dan juga urutan terakhir. Nah, lalu untuk si selected paket ini dia mencari paket yang sedang dipilih oleh si user. Oke, begitu. Nah, lalu di dalam order form.html. Nah, ini dia. Oke, jadi di sini formnya ini dia menggunakan apa namanya? Oke, jadi form ini dia menggunakan apa namanya si vModel. Nah, vModel. Nah, sehingga si input usernya ini dia langsung tersimpan nih ke dalam sebuah objek form. Nah, kalau paket dipilih. Nah, jadi detail isi paket muncul dengan vif nih, vif mana nih vif. Nah, ini vif. Dengan menggunakan vif selected paket. Nah, dia otomatis dia muncul. Oke, begitu.
Nah, oke, kita balik lagi nih ke bagian si create apa sih yang ininya metodenya nih. Nah, metodenya. Nah, lalu lihat di sini sebelum dia submit. Nah, dia bakal ngevalidasi si formnya dulu. Begitu kan tadi selected paket. Nah, nanti dia kan si user dia harus mengirimkan sebuah inputan lah ya. Nah, jadi sebelum submit form ini dia divalidasi dulu nih. Nah, setelah valid komponen dia mengirim event create. Oke, begitu. Dia akan mengirim sebuah event create. Nah, yang berisi data DO baru. Oke, begitu. Nah, lalu si parent ini dia akan menerima event dan melanjutkan ke DO tracking. Nah, lalu pindah ke tab tracking. Nah, oke, begitu. Oke, selanjutnya apa lagi? Komponen apa lagi ya? Oke. Oh ya, status batch ya. Ya, status batch. Atau kita langsung saja praktekkan aja kali ya. Oke, di sini saya menggunakan sebuah live server ya. Oke. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, lihat. Nah, yang menguntungkan dari menggunakan komponen seperti ini, lihat nih, dia nggak ada refreshnya nih. Jadi kan kalau misalkan kita navigasi kan dia pasti ada refreshnya di sini. Ya ada refresh. Nah, di sini dia nggak ada. Oke, begitu. Oke, kita stop aja. Nah, di sini kita ke bagian stok. Nah, lihat di sini ada semacam lihat nih dia menggunakan V4 nih. Jakarta. Nah, nanti dia otomatis Jakarta, Surabaya. Ini hampir sama sih untuk yang sama yang kayak tugas 2 sih. Tuh. Nah, stok harga ada stok nipis tuh. Oke, begitu. Nah, lalu di sini ada si event create-nya stoknya tadi ya. Nah, stok nih yang tadi nih. Nah, mana tuh? Nah, ini stok nih ada create-nya nih tuh. Dia ada event create-nya. Coba kita tambahkan ya. Testing kategorinya MK wajib Jakarta. Testing harganya 50, jumlah stoknya 50, safety stoknya 50, catatan nggak usah. Coba kita simpan data, jebret. Nah, data barang aja berhasil disimpan. Oke, sekarang kita lihat nih. Tuh, testing dia masuk. Kayak begitu nih. Ini dia prosesnya di dalam app.js nih. Nah, ini create stock. Nah, gitu. Oke, selanjutnya tracking DO. Nah, di sini kita bisa cek nih tracking DO-nya nih. Dia berdasarkan nomor DO dan juga berdasarkan NIP. Nah, misalkan nomor DO-nya ini coba kita cek dulu. Sudah DO. Nomor DO delivery order. Satu doang ya sini datanya. Oke lah. Nah, lihat chat. Nah, emang datanya cuma satu doang kali ya. Nah, begitu. Nah, sini juga bisa nambah status nih, status perjalanan nih untuk si Rina Wulandari. Karena datanya cuma satu doang. Oke, tiba misalkan tiba tambah nah, oke tuh dia telah tiba. Oke, lalu di sini pemesanan. Nah, oke untuk pemesanan sendiri ya ini yang tadi nih. Hilang lagi deh. Pemesanan, order. Nah, dia pakai komponen si order formnya. Oke, langsung aja kali ya. Namanya Udin. Salah. 053504. Coba buat delivery order. Jebret. Nah, dia otomatis dia muncul tuh. Nah, lihat di sini nomor DO-nya dia otomatis nih. Kenapa?
Karena kita lihat di sini di dalam order form.js-nya. Nah, dia ada function yang namanya next nomor. Nah, ini gunanya untuk mengenerate nomor DO secara otomatis. Ya begitu kira-kira. Oke, oh ya, pemesanan udah. Oh ya udah ya, pemesanan. Nah, lalu dia masuk ke dalam tracking DO nih. Nah, tuh. Oke, gitu kira-kira. Oke, sepertinya sampai sini aja sih ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.